Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Rama dari kelas MM22M. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis dari CPU Taka Utama. Baik, yang pertama di sini ada pendahuluan. Industri manufaktur di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, ditandai dengan meningkatnya permintaan akan produk-produk bernilai tambah. Salah satunya yaitu proses pelatisan logam atau plating. Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang ini adalah CPU Taka Utama. Perusahaan ini telah beroperasi selama 5 tahun dan memiliki reputasi yang cukup baik di pasar. Namun, dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, penting bagi CPU Taka Utama untuk melakukan evaluasi terhadap kelayakan bisnis secara berkala. CPU Taka Utama sebagai perusahaan plating memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas produk-produk industri di Indonesia. Selanjutnya di sini ada kajian aspek legal bisnis, di mana ada identitas perusahaan yang dimana nama perusahaannya itu CPU Taka Utama dengan merek dagang plating, jenis usaha jasa dengan kegiatan menyediakan layanan jasa plating yang beralamat Kampung Bangkuang, Kelurahan Bekajati, Kecamatan Karawang Barat. Dan pemiliknya yaitu Emin Wiramiharja dengan alamat email yutaka.cp@gmail.com. Dan di sini juga ada kajian aspek legal di mana permodalan pertama CPU Taka Utama yaitu sebesar 500 juta rupiah. Dan di bawah juga ada beberapa surat-surat penting yang terkait dengan CPU Taka Utama. Selanjutnya ada aspek pasar dan peluang bisnis, di mana analisis potensi, peluang pasar, dan estimasi permintaan ini ada beberapa analisis. Di sini ada 2 analisis yang diambil oleh CPU Taka Utama, di mana analisis potensi pasar kami selama 1 tahun itu berjumlah 1.710. Sedangkan analisis potensi pasar yang kita pilih itu di pabrik otomotif dan industri elektronik, di mana hasil perhitungannya yaitu 1.090 unit per tahun. Selanjutnya di sini ada analisis pemasaran CPU Taka Utama, di mana ada 5 item. Yang pertama, produk, yaitu jasa plating. CPU Taka Utama menawarkan layanan pelatisan logam atau plating untuk berbagai jenis material seperti logam, besi, kuningan, nikel, dan krom. Kemudian dari segi harga, menawarkan harga yang berbeda untuk setiap jenis pelapisan dan tingkat kesulitan pekerjaan, dan juga memberikan diskon khusus untuk pelanggan setia. Kemudian di sini CPU Taka Utama memiliki lokasi usaha yang strategis dan mudah dijangkau oleh pelanggan. Dengan melakukan promosi melalui website perusahaan, media sosial, dan email marketing untuk menjangkau target pasar yang lebih luas. Kemudian yang terakhir ada proses, di mana menerapkan proses produksi yang efisien untuk meminimal biaya dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya di sini ada analisis pemasaran di masa depan untuk CPU Taka Utama dengan melakukan beberapa tren yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada pelanggan akan semakin menuntut proses plating yang ramah lingkungan dan minim limbah. Pelanggan juga semakin menginginkan produk dengan finishing yang sesuai dengan spesifikasi mereka. Kemudian yang kedua ada persaingan global di pasar jasa plating yang akan semakin ketat, sehingga perusahaan perlu terus berinovasi. Selanjutnya di sini ada aspek pasar dan peluang untuk CPU Taka Utama, yaitu pasar jasa plating memiliki potensi yang sangat besar, terutama dengan semakin berkembangnya industri manufaktur. CPU Taka Utama perlu terus beradaptasi dalam perubahan pasar dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan daya saing. CPU Taka Utama memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkembang di industri plating dengan fokus pada kualitas, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya di sini ada aspek keuangan, di mana modal pertama kita yaitu sebesar 500 juta dengan kebutuhan modal per tahunnya sebesar 370 juta dengan total keseluruhan yaitu sebesar 870 juta dengan periode perputaran balik modal dana selama 6 bulan. Ada aspek keuangan yaitu cash
juta. Dan dari tabel berikut kita lihat bahwa hasil perhitungan keseluruhan total PV kas bersih yaitu sebesar Rp706.995.600. Kemudian di sini ada analisis payback period di mana hasilnya yaitu 4 tahun 6 bulan. Dan dilihat dari hasil perhitungan ini dapat kita simpulkan bahwa 4 tahun 6 bulan ini kurang dari total investasi yaitu selama 5 tahun. Dan karena payback lebih kecil, maka usaha si piutaka utama ini layak diterima dari segi payback period. Selanjutnya di sini ada average rate of return, di mana cara menghitung ARR ini rata-rata EIT dibagi rata-rata investasi, yaitu hasilnya yaitu 56,5% dibulatkan menjadi 50%. Selanjutnya net present value, di mana cara menghitungnya yaitu PV kas bersih dikurangi investasi, yaitu sebesar Rp295.995. Selanjutnya di sini ada profitability index, di mana sukma PV kas bersih dibagi sukma PV investasi dikali 100, di mana hasilnya yaitu 1,41% dan dibulatkan menjadi 1,4%. Dengan ini hasil kajian berdasarkan studi kelayakan bisnis yang telah dilakukan, maka bisnis piutaka utama dapat dikatakan layak dan dapat dijalankan serta dikembangkan untuk menjadi bisnis yang mendapat keuntungan yang tinggi. Selanjutnya ada aspek manajemen dan organisasi, di mana di sini ada perencanaan sumber daya manusia di si piutaka utama. Yang pertama ada keahlian teknis, pelatihan berkelanjutan, kesehatan dan keselamatan kerja, dan motivasi dan kesejahteraan. Di mana di sini kita memerlukan keahlian dalam pengoperasian mesin plat, pemahaman tentang sifat kimia bahan pelapisan, dan kemampuan untuk melakukan kontrol kualitas yang ketat, dan hal ini sangat penting. Kemudian perusahaan perlu menyediakan program pelatihan berkelanjutan bagi karyawan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam menggunakan teknologi baru dan metode pelapisan yang lebih efisien. Kemudian industri plating memiliki risiko yang terkait dengan bahan kimia yang berbahaya. Selain itu, selain motivasi dan kesejahteraan, selain gaji dan kompetitif, perusahaan juga perlu memberikan insentif dan benefit lainnya untuk memotivasi karyawan. Selanjutnya di sini ada aspek teknis dan operasi. Pemilihan lokasi
organik volatil atau VOC, dan logam berat dalam bentuk uap. Kemudian pencemaran tanahnya di sini ada limbah padat dari proses pelatihan lapisan seperti sludge dan endapan. Kemudian terhadap manusia, operasional mesin dan peralatan produksi dapat menimbulkan kebisingan dan mengganggu lingkungan sekitar. Dan di sini ada cara mengatasi dampak potensial ini. Kita melakukan dengan AMDA, di mana yang pertama pencemaran air, membangun instalasi pengolahan air atau limbah IPAL yang modern dan efisien. IPAL ini dilengkapi dengan berbagai teknologi seperti pengendapan, koagulasi, dan filterisasi untuk menghilangkan zat-zat pencemar seperti logam berat, minyak, dan bahan organik seperti limbah dibuang ke lingkungan. Kemudian mengatasi pencemaran udara ini dengan memasang peralatan pengendali pencemaran udara seperti filter atau skuber pada cerobong asap untuk mengurangi emisi partikulat dan gas berbahaya. Selanjutnya, cara mengatasi pencemaran tanah yaitu dengan berusaha melakukan penghijauan di sekitaran area pabrik dengan menggunakan tanaman untuk menyerap dan mendegradasi polutan dalam tanah. Dan terakhir, terhadap manusia, perusahaan secara aktif melibatkan masyarakat sekitar dalam program-program kelestarian lingkungan seperti kegiatan penanaman pohon dan sosialisasi tentang pentingnya menjaga lingkungan. Kemudian di sini ada tujuan dan kegunaan studi AMDA. Yang pertama, mencegah dan mitigasi dampak negatif. Kedua, memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Ketiga, meningkatkan citra perusahaan tentang tanggung jawab sosial. Keempat, meningkatkan efisiensi produk. Kemudian bagi perusahaan CV Utaka Utama, AMDA membantu mengidentifikasi bahan kimia berbahaya dengan menentukan bahan kimia apa saja yang berpotensi mencemari lingkungan dan mencari alternatif yang lebih aman. Kedua, dan merancang sistem pengolahan limbah dengan membangun IPAL yang sesuai, pengolahan limbah ketiga, dan melakukan daur ulang. Kemudian selanjutnya di sini ada tujuan dan kegunaan studi AMDA, di mana tujuan studi AMDA ini ada 4. Yang pertama, mencegah dan mitigasi dampak negatif. Kedua, memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Ketiga, meningkatkan citra perusahaan dengan tanggung jawab sosial. Keempat, meningkatkan efisiensi produk. Bagi CV Utaka Utama, AMDA membantu mengidentifikasi bahan kimia berbahaya dengan menentukan bahan kimia apa saja yang berpotensi mencemari lingkungan dan mencari alternatif yang lebih aman. Kemudian merancang sistem pengolahan limbah dengan membangun IPAL yang sesuai, pengolahan limbah B3, dan melakukan daur ulang. Selanjutnya, dan mengurangi emisi udara dengan memasang peralatan pengendali pencemaran udara seperti filter bag dan skuber. Mencegah pencemaran tanah dengan melakukan pengolahan limbah padat yang baik dan melakukan remediasi jika terjadi pencemaran. Dan terakhir, meningkatkan kesadaran karyawan dengan melakukan pelatihan kepada karyawan tentang pentingnya lingkungan dengan cara menjaga lingkungan kerja yang bersih. Baik, sekian presentasi dari saya.